Tapi kenapa Nabi Muhammad sampai ketika dakwahnya itu mencucurkan darah gitu, sampai mati-matian? Apa sih yang dibawa? Kalau dilariin lagi ke iman, ya memang itu yang dibawa itu keimanan, karena iman itu berat dan tidak semua orang itu bisa kayak gitu. Jangankan yang nggak sholat gitu, yang sholat aja ada ininya kan, ada itu. Maka celakalah yang sholat. Yang sholat aja masih celaka, apalagi yang enggak gitu. Maksud gue kan Nabi Muhammad ya, ada orang yang ikut dia, ada yang nggak ada. Gue percaya bahwa orang-orang yang ikut dia ini ikut bukan cuma karena dia dengerin omongannya terus oh ya ini bener nih omongannya, tapi gara-gara ngeliat perilakunya Nabi Muhammad sendiri itu mencerminkan itu dan itu baik. Jadi ya udah, orang-orang yang senang melihat dianya jadi ikutin apa dia ngomongin, mau ngomong apa juga pasti diikutin karena orangnya benar. Ya. Sama kayak kita zaman sekarang itu, kita mah nyontoh ngeliatin orang. Contoh kalau gue di YouTube, gue nonton Habib Hussein Jafar dan Joki Muslim. Oke. Orang ceramah di YouTube tuh banyak banget. Tapi kenapa yang gue tonton Habib Jafar? Karena dia berteman sama Coki, yang udah notabene-nya ateis agnostik. Dia berteman sama itu, sebenarnya sepele teman sama itu, tapi gue nganggap oh ini orang banyak open nih, ini orang open minded, dan itu bahkan berani berteman sama di luar agamanya dia. Berarti ini orang ketika ngomong pun gue bisa terima, dia pasti melihat sudut pandang guanya juga. Karena ustadz kebanyakan kan, gue nggak bilang satu menjatuhkan ya, rata-rata ketika ceramah di masjid yang orang itu udah Islam semua. Justru itu sekarang itu karena sudah disebutkan di Al-Quran juga bro itu. Oke. Maka akan datang masa di mana ayat-ayat itu diperjualbelikan. Ya bagus lah. Ya enggak lah. Kan orang jadi bisa mengakses dengan mudah jual beli itu kan. Oke, gimana? Itu salah kan? Oke. Jadi ayat Allah itu nggak boleh diperjualbelikan. Berarti kalau gitu kenapa kayak nggak ada harga, nggak ada harganya, kayak misalnya gini, yang namanya kita dakwah itu benar-benar membantu sepenuh hati. Nabi Muhammad tidak dibayar. Kalau misalkan kita nge-base ke Nabi Muhammad, Nabi Muhammad selama dakwahnya sampai berdarah-darah gitu, sampai dilemparin batu gitu, nggak pernah dibayar. Sedangkan sekarang untuk berarti kan gini kasarnya, gue bakal dakwah kalau gue dibayar. Kalau nggak dibayar gue nggak bakal dakwah. Sedangkan membagikan ilmu itu, walaupun kata Nabi Muhammad itu, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Make sense-nya gitu. Dakwahnya. Yes. Dan kalau misalnya kita bilang, tapi kan itu ustadz, mereka itu tahu ilmunya, gitu kan. Tapi mereka berani menjual belikan. Mungkin kalau kita larikan lagi, mungkin mereka takut karena karena misalkan kekurangan penghasilan dan lain-lain, atau misalkan salah dari niatnya. Gue pengen men-sharing ini supaya terkenal, ada kayak gitu. Kenapa? Kalau misalkan memang dia benar-benar niat untuk berdakwah, secara pelan-pelan kayak gini juga nggak perlu di showing di streaming, itu baik-baik aja. Kenapa? Kalau misalnya dari lagi, Allah itu nggak ngelihat derajat, nggak ngelihat dia streamer, nggak lihat subscriber ya, dia ngelihat subscriber. Allah itu nggak lihat AdSense. Iya, nggak lihat AdSense dan lain-lain, tapi ngelihat yang benar. Dan yang bisa ngebenarin itu sebenarnya bukan manusia, tapi Allah. Mungkin yang terlihat sama kita selama ini ada yang benar gitu. Ya, sorry tuh Syekh, kemarin guru gue yang bilang Hanan Ataki. Yes, Hanan Ataki. Ya. Pemuda hijrah, Sif kan? Ya. Tapi itu kan ada ininya. Tapi kalau nggak ada ini nggak bakal dakwah dia. Oke. Berarti ada konotasi lagi lain yang dicemaskan. Gitu. Ya, intinya ada embel-embel lah gitu. Ya. Dakwah itu. Sedangkan dakwah itu bener-bener kita pengen nolongin gitu. Namanya juga Islam itu berawal dari kata salam. Keselamatan. Kita menyelamatkan orang tanpa harus dibayar. Karena memang tugasnya seperti itu. Baik lagi ke yang tadi. Ini terus sebenarnya berkaitan. Baik lagi ke yang 3 tadi tugas manusia, hamba, khalifah sama itu.
gini, kalau harus gue koreksi ya. Berarti yang salah itu kalau dia berdakwah hanya pas dibayar. Kalau pas dibayar, pas nggak dibayar dia nggak mau. Kalau seadanya situasinya adalah dia itu dibayar supaya ini kan orang punya kebutuhan finansial, punya keluarga, punya kebutuhan yang harus difokusin. Ketika dia menjadikan bidang utamanya dakwah ini sebagai mata pencaharian, dia bisa fokus ke sini, dia bisa berdakwah lebih fokus, lebih banyak, lebih luas. Ketimbang dia harus membagi ini waktu ngedakwah, ini cari duit, ini ngurus keluarga. Agar ya. Jadi duitnya itu untuk membantu supaya dia bisa fokus. Menurut gue itu fine dan malah bagus menurut gue. Kalau dia kayak gitu. Tapi rata-rata nggak gitu cuy. Oh, kita bicara soal realitanya. Iya. Oke. Ya, apa? Ya contohnya gini. Ya Ada kelihatannya gitu. sekarang yang di YouTube itu Satu-satu TV. mereka ya kalau misalkan kita ngomongin ada fikih, ada tauhid. Fikih itu tentang kehidupan kita, tata cara hidup kita, dan itu aturannya berarti maksudnya ke manhaj. Manhaj itu diturunin sama 4 penulis. Gimana? Imam Al-Ghazali, Imam Maliki, yaitu yang 4 itu. Tapi tauhid itu langsung dari Allah. Oh, iya. Makanya dia ilmu fikih itu ya dipelajari di. Jadi manhaj itu tafsiran yang sudah ditafsirkan, gitu kan. Oke. Bagus sebetulnya, tapi alangkah baiknya kita menguatin dulu pondasi. Kalau diibaratin rumah, tauhid itu pondasinya. Oke. Kaki-kaki ini, manhaj itu ininya. Ini kita bisa luas. Manhajnya kita bisa luas ini. Bisa sampai 3 meja gini. Tapi kok ininya lemah, Ya bisa. ya Sejatuh. jangan Jadi meja lagi. Dan kebanyakan yang di streamer, yang di TV, betul membicarakan realita, betul. Oke. Tapi dia pernah ngasih tau fundamentalnya enggak? Karena fundamental itu nggak bisa disampaikan dalam waktu 2 jam. Kata guru orang gitu aja. Gitu, makanya ilmu tauhid itu berat gitu. Karena langsung dari Allah gitu. I see. Bahkan mungkin gitu ya, ini juga gue nggak tahu jawabannya. Bahkan mungkin yang tadi lu pertanyain kenapa manusia itu diciptakan gitu, Aha. ya pokoknya nggak mau tahu gitu, dan nggak usah tahu gitu, karena aturannya seperti itu. Dan pokoknya kamu harus hanya menerima tugas 3, mungkin gitu ya. Orang nggak tahu, tapi orang nanti mau tanyain. Aja. Iya. Mungkin. Sebenarnya kalau ternyata endingnya adalah jawaban yang gue cari itu nggak ketemu dan ternyata jawaban yang tepat adalah ya udah percaya aja. Kayaknya agak berat kalau buat gue sendiri. Ya. Tapi gue nggak, kalau guru gue pasti nggak bakal jawab kayak gitu sih. Oh gitu. Soalnya gue kemarin mempertanyakan 4 hal dan itu terjawab semua lewat Oh Al-Quran. gitu. Iya. Interesting. Makanya sampai gue ya ginilah sekarang sedang berusaha pulang. Disebutnya gitu. pulang. Rahmatullah. Iya, emang bener. Ya kan? Bener. Iya. Emang mantap. Emang la ilaha illallah itu apa? Iya betul. Semua juga bakal kembali kepada Allah kan gitu. Betul. Makanya gue sedang pulang sekarang karena orang udah terlalu tersesat gitu. Suruh pulang. Oh iya.